Bismillah, sahabat, menyikapi bullying ini memang harus sering kita dakwahkan, bukan hanya dari pihak pengajar dari sekolah-sekolah negeri saja, tapi sekolah-sekolah dari yang sifatnya kepada pembelajaran takhusus usuluddin ini pun harus didakwahkan. Karena bagaimanapun dalam Islam mensikapi tentang bullying yang kemudian akan mengakibatkan kezaliman itu tidak dibenarkan dan tidak dijadikan sebuah solusi, bahkan diharamkan. Maka ketika saat Islam datang, bullying itu diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hal yang pertama ketika saat bullying itu terjadi terhadap lingkungan keluarga ataupun terjadi pada anak kita sendiri, maka kewajiban bagi orang tua adalah temukan lingkungan yang positif yang bisa mengembangkan pribadi anak, terutama mengembangkan pribadi bagaimana ruhiyahnya, bagaimana ibadahnya, dan bagaimana kreativitasnya di dalam mengekspresikan kepribadiannya, terutama yang tidak keluar daripada jalur-jalur syariat. Lingkungan yang positif inilah hal yang paling penting. Maka ketika saat kita berada di lingkungan yang toksik, lingkungan yang tidak baik bagi anak kita, lebih baik kita benahi terlebih dahulu psikologis ataupun mentalitas anak kita untuk bisa siap kembali berjuang, memiliki mentalitas yang baik. Kalau seandainya kita tidak memiliki tempat, kecuali harus berada di tempat itu. Kalaupun kita memiliki kemampuan untuk memindahkannya ke tempat yang lebih baik, maka tempatkanlah di tempat yang lebih baik, yang menurut kita percaya dan menurut kita dirasa aman untuk menempatkan anak kita. Dan bagaimanapun, bullying tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Maka ketika saat kita melihat di lingkungan keluarga kita ada mentalitas bully, maka harus kita senantiasa bersama-sama untuk menegurnya, agar tidak berat ketika saat di bagian keluarga kita, ketika ada mentalitas bullying, kita bisa menegurnya, bukan justru membelanya. Dan mentalitas ini hampir tidak ada, karena memang dakwah daripada jet-jet ataupun media sosial dominan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Terlebih daripada kegiatan ruhiyah, kegiatan-kegiatan nilainya ibadah, pengajian, jarang anak-anak di antara kita untuk menggeluti, mewarnai kegiatannya di dunia-dunia yang bisa membawa kepada kebaikan, keislaman. Justru hari ini gempuran-gempuran imperialisme di era global hari ini, media sosial semakin justru menaikkan tensi dari mentalitas bullying itu. Maka ada batasan yang harus kita berikan kepada anak-anak kita supaya kita bisa menyampaikan nilai-nilai energi positif tentang bagaimana cara menghormati, bagaimana cara menghargai, dan bagaimana cara peduli terhadap sesama. Justru hilangnya rasa menghargai, menghormati, dan kepedulian itulah yang akan menimbulkan sifat ataupun mentalitas dari bullying yang akan terjadi di sekeliling kita. Jadi materi terkait tentang menghargai, menghormati, dan peduli inilah yang perlu kita sampaikan kepada anak didik kita, anak kita, baik itu juga tetangga kita, karena hampir sekarang ini menghargai, menghormati, dan peduli ini
sesuatu yang menjadi bisu untuk menyampaikannya, entah itu di ruang publik ataupun di dalam ruang keluarga kita sendiri. Oleh karena itu saya sarankan bahwa kalau kita sanggup untuk membenahi mental anak untuk siap lagi menjalani aktivitas di tempat semula, untuk tidak menjadi korban kembali, dan dia lebih siap lagi, saya sarankan itu lebih baik. Tapi kalau seandainya kita tidak sanggup untuk melihat anak justru akan kambuh penyakit mentalnya, akan lebih ciut lagi, maka carilah lingkungan yang terbaik untuk anak kita. Maka carilah tempat-tempat yang lebih terhindar daripada toksik, ataupun cari tempat yang memang justru energi positif itu berada di lingkungan anak-anak kita. Dan itu akan kita rasakan ketika saat anak itu tumbuh dewasa. Kalau anak kita justru berkecimpung di lingkungan yang toksik, suatu saat juga hubungan antara keluarga akan toksik juga, karena lingkungan yang akan mempengaruhi bagaimana sikap kehidupannya. Tapi kalau kita memberikan lingkungan yang positif, maka suatu saat di lingkungan keluarga kita pun akan terjadi nilai yang positif dalam berhubungan berkeluarga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.